Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini udah lama banget kita nggak ngebahas tentang review kitab. Jadi mari kita bahas kitab yang buat para kalangan usuli atau buat kalangan santri yang seneng belajar fikih. Kalian harus banget belajar kitab ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kita bumper dulu. Oke, kitab yang kali ini bakal Sutradara Galau bahas adalah salah satu kitab yang memang penting banget buat para santri pelajari, khususnya para santri yang memang punya interest, punya kecondongan untuk menyukai, mencintai salah satu ilmu, yang mana ilmunya ini berjudul Usul Fikih. Tidak lain dan tidak bukan, kitab yang satu ini adalah kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imam Juwaini. Tapi ini sebelumnya saya minta maaf karena ya kitabnya ini udah dibungkus pakai bungkusan bunga-bunga karena ini memang warisan dari bibi saya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dalamnya isinya. Bisa kalian lihat di dalamnya sini. Oke. Ya. Kitab Waraqat di sini tentunya sangat penting buat para santri pelajari karena memang kitab Al-Waraqat memiliki beberapa pembahasan dan juga memiliki fakta-fakta menarik yang bakal Sutradara Galau bahas kali ini. Fakta menarik yang pertama yang perlu kalian ketahui bagi para santri yang ingin mempelajari ilmu usul fikih, yaitu kitab Al-Waraqat di sini adalah kunci untuk mempelajari ilmu usul fikih. Ibarat kata nih, kalau ada suatu rumah yang isinya itu ilmu usul fikih semua, nah buat ngebuka rumah itu pastinya harus ada kunci dong. Kuncinya ini bisa dibilang yaitu kitab Al-Waraqat, karena memang segitu pentingnya dan segitu dasarnya kitab Al-Waraqat buat kalian memang para pemula yang ingin mempelajari ilmu usul fikih. Fakta menarik kitab Al-Waraqat yang kedua yaitu adalah kitab Al-Waraqat di sini dibuat atau disusun oleh pengarangnya atas permintaan para ulama-ulama dan juga pelajar pada masa itu. Walaupun sebelum menyusun kitab Al-Waraqat di sini, Kiai Musonif pernah membuat kitab usul fikih yang lain yang berjudul Al-Burhan. Walaupun memang target dari Al-Burhan di sini adalah para ulama-ulama kelas atas atau memang para usuli kelas atas. Jadi buat para pemula itu kayaknya kurang cocok tuh buat belajar kitab Al-Burhan. Untuk menjembatani seseorang apabila ingin mempelajari usul fikih, maka dibuatlah kitab Al-Waraqat di sini sebagai pembuka buat kalian yang memang ingin mempelajari kitab atau ingin mempelajari ilmu usul fikih. Kembali lagi, memang tradisi-tradisi zaman dulu itu ulama-ulama kalau pengen bikin kitab, kalau nggak diminta sama ulama-ulama yang lain ya diminta sama santri-santrinya. Yang ketiga, menariknya walaupun kitab Al-Waraqat di sini dikarang oleh ulama yang bermazhab Syafi'i, tapi kitab Al-Waraqat di sini dipelajari oleh para pengikut mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Karena memang ketiga mazhab ini yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali sama-sama penganut mazhab mutakalimin dalam bidang usul fikihnya. Keren banget ya. Jadi walaupun ini dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i, tapi dipelajari juga sama ulama dari mazhab-mazhab yang lain. Buat kalian yang sering baca kitab pastinya nggak asing dong dengan istilah ada yang disebut matan, ada yang disebut syarah, ada juga yang disebut hasyiyah, ada lagi yang disebut nazom dan lain sebagainya. Nah, kitab Al-Waraqat di sini karena memang sudah menjadi fondasi dasar, nggak heran ada 32 karya lebih atau minimalnya ada 32 karya lebih yang dihasilkan dari kitab Al-Waraqat di sini. Jadi Imam Juwaini ini bikin kitab Al-Waraqat, kemudian sama ulama-ulama yang lain itu dibikin nazomannya, ada yang dibikin syarahnya, ada yang dibikin hasyiyahnya dan lain sebagainya. Menarik bukan? Syarah yang paling terkenal dari kitab Al-Waraqat di sini adalah syarah yang dibuat oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah. Bahkan beliau sendiri ini mengarang dua kitab syarah, yang besar dan yang kecil dari kitab Al-Waraqat di sini, walaupun memang yang terkenalnya di sini adalah kitab syarah yang kecil, yang tipis, yang bisa jadi saya pegang kali ini. Dan selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah kitab Al-Waraqat di sini dikarang oleh Imam Haramain,
yang wafat pada tahun 487 Hijriah. Tapi ada yang perlu kalian ketahui nih seputar Imam Haramain. Jadi Imam Haramain di sini memiliki nama asli yaitu Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Nah, Imam Haramain di sini memiliki 3 nama panggilan yang berbeda-beda. Ada yang pertama yang disebut yaitu Imam Haramain pasti, yang kedua yaitu adalah Diyauddin, yang ketiga adalah Abul Ma'ali. Walaupun yang paling terkenal itu adalah Imam Haramain, sampai-sampai saking terkenalnya dengan sebutan Imam Haramain di sini, nama aslinya itu orang-orang tuh pada nggak tahu gitu. Dan kenapa disebut Imam Haramain? Karena dari fakta sejarahnya Imam Haramain di sini pernah berdiam diri di Mekah dan Madinah yang masing-masing kurang lebih di atas 4 tahun. Dan kalau kita pengen mengutip perkataan dari Imam Az-Zahabi di sini, beliau mengatakan barang siapa yang tinggal di suatu daerah lebih dari 4 tahun atau ya paling minimal 4 tahun lah, maka dia bisa disebut sebagai ahli dari daerah tersebut. Kira-kira buat yang nonton kali ini, itu kalian dari daerah mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Tadi ngebahas seputar nama asli dari Imam Haramain. Terus gimana sih asal usul atau nasab dari Imam Haramain sendiri? Oh, kalau diceritain ya, Imam Haramain di sini bukan dari nasab atau bukan kelahiran dari orang yang kaleng-kaleng, karena yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya Imam Haramain di sini adalah buah hati dari sepasang kekasih, sepasang suami istri yang keduanya itu sama-sama mencintai ilmu. Setelah kita tahu latar belakang sejarah kenapa kitab Al-Waraqat di sini dibuat dan siapa pengarang kitab Al-Waraqat di sini, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Jadi semasa saya ngaji dengan kitab ini atau semasa saya ngaji kitab ini, itu memang ada beberapa cetakan-cetakan yang salah pastinya, dan tentunya berbeda dengan apa yang guru saya bacakan. Dan walaupun itu nggak terlalu berubah atau nggak terlalu ngerubah makna, tapi ada beberapa kesulitan ketika memahami tulisan-tulisan yang ada di sini. Tapi kalau untuk kehilangan titik atau ada beberapa huruf yang sebenarnya itu nggak nyatu, karena kalau ada huruf yang nyatu itu bisa merubah makna. Tapi ya kita nggak apa-apa lah. Jadi emang itu kemudahan bagi orang-orang yang pernah mempelajari atau pernah bisa baca kitab, minimal pernah ya. Yang pastinya kitab yang saya pegang di sini adalah cetakan dari Maktabah Muhammad bin Ahmad An-Nabhani, yang mana cetakannya ini ada di Surabaya, Indonesia. Dan bisa kita lihat kitabnya seperti ini susunannya. Itu rata-rata kitab Khurasan yang ada di pesantren itu modelnya kayak gini. Jadi yang di pinggir itu ada matan dan di tengah ini ada syarah. Tapi yang paling unik dari kitab Al-Waraqat di sini adalah matan sama syarah itu ada di pinggir, sedangkan yang di tengah ini itu hasyiahnya. Jadi antara hasyiah, syarah sama matan itu ada di dalam satu kitab, dan kitab ini tipis banget. Tuh lihat, tipis banget men. Saya tutupin pakai satu jari juga ketutup ini. Tapi walaupun tipis dan ringkas, kitab ini bukan berarti isinya itu ecek-ecek, karena kita nggak bisa meremehkan seperti itu. Tapi walaupun banyak keterangan dari kiai-kiai, jadi sekalipun kalian nyari kiai yang dari ujung barat ke ujung timur, pasti kebanyakan kiai itu bakal ngomong yang namanya kitab tebel itu lebih mudah dipahami daripada kitab yang ringkas atau tipis. Karena kitab yang tipis itu biasanya penjelasannya ringkas, sedangkan kitab yang tebel itu penjelasannya detail dan banyak, jadi lebih mudah dipahami. Tapi walaupun begitu, asalkan kalian bisa menemukan guru yang tepat, insya Allah apapun bisa dipahami. Dan ada salah satu pembahasan yang menarik seputar kitab Al-Waraqat di sini, karena saya baru ngaji sampai bab amr, jadi saya ngejelasinnya tentang bab amr aja. Jadi yang namanya amr itu adalah perintah ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu amr itu disebutnya sebagai perintah. Tapi apa sih yang bikin menarik di sini? Jadi menurut kalangan usuli atau menurut kalangan usul fikih, ulama-ulama usul fikih, mereka mengatakan bahwa segala bentuk sesuatu yang menuntut untuk dilakukan itu disebutnya amr. Tapi kalau buat ulama kalangan mantik dan ulama kalangan balaghah dan selainnya, itu mereka mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara amr, antara doa sama iltimas. Walaupun kalau di kitab Waraqat sendiri itu tidak ada yang
namanya seperti itu. Jadi segala bentuk perintah, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, ataupun mau ke sesama, itu sama-sama disebut sebagai amr. Tinggal nanti ada yang membedakan, ada amr hakiki dan juga amr majazi. Gimana kalau fi'il nahi? Fi'il nahi di situ apakah termasuk amr? Ya, tetap termasuk amr. Karena nanti di penjelasan kedepannya itu bakal ada pembahasan mengenai tentang nahyun. Tapi ya yang namanya nahyun atau larangan itu ya sama-sama menyuruh untuk tidak dilakukan. Jadi mungkin lebih tepatnya itu masuk ke amr majazi. Pokoknya kalian kalau memang benar-benar paham sama yang namanya kitab Waraqat di sini, yang ringkas ini, kalian pasti insya Allah bisa jadi orang yang usuli, dan saya bakal sungkem sama kalian yang bisa memahami kitab Al-Waraqat yang walaupun kelihatannya tipis, walaupun kelihatannya ringkas, tapi ini sangat membuka pandangan kalian terhadap ilmu fikih. Nah, itulah fakta-fakta menarik seputar kitab Al-Waraqat di sini. Gimana pandangan kamu terhadap ilmu usul fikih di sini? Apakah menurut kamu ilmu usul fikih itu termasuk ilmu yang mudah dipahami, atau kamu enjoy aja dengan segala kesulitan ketika mempelajari ilmu usul fikih di sini, atau gimana? Tulis komentar kamu di kolom komen ya. Dan jangan lupa kalau kalian ingin mengikuti atau mengetahui lebih banyak lagi tentang review-review kitab, bisa kalian scroll atau mungkin kalian padamkan tombol subscribe-nya. Hanya itu aja yang bisa disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci hitam dan salam kaum sarungan.